inilah hasil sambungan yang telah saya lakukan pada bibit tanaman kakao atau coklat dengan cepat, terutama apabila kita melakukan penyambungan dengan jumlah banyak seperti yang saya lakukan ini. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman semua tentang teknik penyambungan pada bibit tanaman kakao atau coklat. Sebelum saya memperlihatkan bagaimana cara kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman kakao, terlebih dahulu saya akan perlihatkan hasil penyambungan yang telah saya lakukan. Ini bisa kita lihat para sahabat, hasil sambungan yang saya lakukan pada bibit tanaman kakao itu sekitar 8.000 bibit. Nanti di sini saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman kakao itu dengan cepat. Karena apabila kita melakukan penyambungan dalam jumlah banyak seperti ini, untuk waktu yang kita perlukan itu agak lama. Jadi nanti saya akan perlihatkan bagaimana tekniknya untuk kita melakukan penyambungan pada bibit yang berjumlah banyak seperti ini agar cepat kita lakukan penyambungan. Baik, langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman kakao dengan sistem cepat dan nantinya bisa berhasil dengan baik. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita siapkan pisau, di mana untuk pisau yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih. Adapun untuk pisau di sini sahabat bisa gunakan pisau cutter atau jenis pisau lainnya. Intinya untuk mata pisau itu agak tipis. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan. Di mana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus lilin yang saya gunakan sebagai sungkupan. Kemudian dari plastik pembungkus lilin di sini saya iris beberapa bagian seperti ini untuk saya gunakan sebagai pengikat sambungan dan sungkupan nantinya. Dan yang terakhir kita siapkan entris, di mana untuk entris di sini kita ambil itu entris yang sehat, tidak terserang hama dan penyakit. Adapun untuk ciri-ciri entris di sini kita ambil itu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan sudah memiliki mata-mata tunas yang sudah menonjol seperti ini, namun belum mekar. Adapun untuk sistem pengambilan entris saya sudah perlihatkan pada video saya sebelumnya. Jadi bagi para sahabat yang ingin melihat cara saya pada saat saya lakukan pengambilan entris atau contoh entris yang baik untuk kita gunakan sebagai sambungan, sahabat bisa lihat pada video saya sebelumnya. Baik, itulah tadi beberapa alat dan bahan yang saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan penyambungan pada bibit tanaman kakao dengan cepat dan nantinya bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama kita siapkan bibit kakao atau coklat yang akan kita lakukan penyambungan. Adapun untuk usia dari bibit kakao sudah bisa kita lakukan penyambungan itu kira-kira berumur kurang lebih 3-4 bulan. Ini saya akan perlihatkan contoh dari bibit kakao atau coklat yang sudah siap kita lakukan penyambungan. Kira-kira untuk ukuran batang itu sebesar ukuran pipet besar.
Setelah bibit kakao atau coklat kita sudah siapkan, kemudian langkah berikutnya kita lakukan pemotongan dari batang yang akan kita lakukan penyambungan. Adapun untuk tinggi pemotongan yang kita lakukan penyambungan nantinya itu kira-kira sekitar 25-30 cm. Jadi saya akan lakukan pemotongan nantinya di sini. Setelah kita sudah lakukan pemotongan batang seperti ini, kemudian langkah berikutnya kita ambil enteris untuk kita lakukan pengirisan. Adapun untuk enteris yang kita gunakan nantinya itu sekitar 2 mata tunas. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pengirisan, di mana untuk ujung enteris di sini kita ratakan yang akan kita lakukan pengirisan. Kemudian kita lakukan pengirisan kiri dan kanan. Adapun untuk panjang pengirisan di sini kira-kira sekitar 2 cm. Usahakan untuk pengirisan di sini harus benar-benar halus dan rata. Ini bisa kita lihat para sahabat contoh pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Kira-kira model huruf V. Kemudian kita lakukan pembelahan dari batang bibit kakao yang akan kita lakukan penyambungan sesuai dengan irisan yang kita lakukan, yaitu sekitar 2 cm juga. Kemudian kita masukkan enteris seperti ini. Usahakan harus benar-benar pas dan rapat, tidak ada celah. Dan di sini para sahabat, misalnya nanti apabila para sahabat menggunakan enteris lebih besar dibanding dari batang pokok bibit kakao yang kita lakukan penyambungan, usahakan nanti untuk enteris itu kita masukkan salah satu sisi rata pinggir. Begitu pula juga nanti apabila enteris lebih kecil dibanding batang pokok bibit kakao yang kita lakukan penyambungan, usahakan juga untuk enteris itu kita masukkan salah satu sisi rata pinggir. Setelah enteris kita sudah masukkan seperti ini, kemudian kita langsung lakukan penyungkupan. Inilah teknik yang saya lakukan para sahabat dalam melakukan penyambungan bibit kakao dengan jumlah yang banyak, yang dimana untuk sungkupan di sini saya langsung lakukan seperti ini, kemudian nanti saya lakukan pengikatan sungkupan bersamaan dengan pengikatan sambungan. Untuk pengikatan di sini kita mulai dari bawah ke atas seperti ini. Usahakan untuk pengikatan di sini para sahabat kita lakukan itu melebihi dari batas bekas potongan batang kakao yang kita lakukan penyambungan, agar nanti apabila ada embun atau air yang berada dalam sungkupan itu, dari bekas irisan itu tidak masuk air. Untuk pengikatan di sini kita jangan lakukan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat lebih jelas lagi pengikatan yang saya lakukan seperti ini. Jadi kita lakukan pengikatan itu melebihi dari bekas potongan batang pokok bibit kakao atau coklat yang kita lakukan penyambungan. Usahakan yang bagian di atas ini agak kencang sedikit kita lakukan, agar apabila ada embun atau air yang nantinya berada dalam sungkupan itu tidak masuk pada irisan yang kita lakukan. Baik para sahabat, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan bagaimana cara kita melakukan penyambungan bibit kakao atau coklat dengan cepat, terutama apabila kita melakukan penyambungan dengan jumlah banyak seperti yang saya lakukan ini. Dan adapun untuk nantinya saya akan perlihatkan pada video saya berikutnya ciri-ciri dari sambungan kita sudah berhasil, dan nantinya juga saya akan perlihatkan bagaimana cara kita melakukan pelepasan sungkup dengan baik agar dari hasil sambungan kita nantinya tidak mengalami kematian. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu.
Salam pencinta tanaman.